Sasaran keselamatan pasien atau SKP wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu layanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Ada 6 sasaran dalam SKP. Yang pertama, identifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan yang keenam, mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. SKP 1, rumah sakit menerapkan proses untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien dengan menggunakan minimal 2 identitas, nama, tempat tanggal lahir, dan nomor rekam medik pada keadaan umum dan pada keadaan khusus, misalnya pada pasien jiwa, bayi baru lahir, pasien tidak sadar, dan pada kondisi bencana pada semua aspek pelayanan kesehatan, baik diagnosis, proses pengobatan, serta tindakan. Sasaran keselamatan pasien 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, yaitu identitas pasien menggunakan gelang pasien yang berisi nama pasien, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Gelang identitas pasien berwarna biru untuk laki-laki, pink untuk perempuan. Gelang identitas dipakaikan di pergelangan tangan kanan pasien. Bila tidak bisa, pada tangan kiri. Bila tidak bisa, pakai di kaki kanan. Dan bila tidak bisa juga, di kaki kiri. Gelang identitas harus selalu terpasang dan menyertai pasien sepanjang waktu. Identifikasi pasien khusus, pasien jiwa yang tidak bisa dipakaikan gelang identitas digunakan foto. Stiker penanda alergi berwarna merah, penanda risiko jatuh berwarna kuning, dan stiker penanda Do Not Resuscitation atau DNR berwarna ungu ditempel di gelang identitas pasien. Apabila ada nama pasien yang sama di ruang rawat inap, maka identifikasi harus diinformasikan kepada perawat yang bertugas setiap kali pergantian jaga dan berikan label atau penanda berupa pasien dengan nama yang sama di lembar sampul rekam medis. Apabila identitas pasien tidak diketahui, pasien tidak sadar, atau tanpa keluarga, identitas tidak diketahui, beri nama Tuan X1, Nyonya X1, Anak X1, dan Tuan X2, atau Nyonya X2, atau Anak X2, dan seterusnya. Bila pasien sudah dapat diidentifikasi, berikan gelang pengenal baru dengan identitas yang benar. Identifikasi pasien dilakukan pada saat penyerahan obat-obatan, menjalani pemeriksaan radiologi, menjalani tindakan operasi, dilakukan pemeriksaan laboratorium atau pengambilan spesimen lainnya, pengambilan sampel untuk transfusi atau komponen lainnya, dan pemberian darah atau transfusi darah. Bayi baru lahir atau neonatus yang dilahirkan di rumah sakit. Pasien dilayani dirawat jalan. Melakukan tindakan intervensi atau terapi pemasangan intravena lain dan hemodialisa. Melakukan penyajian makanan. Pelayanan pasien dengan gangguan jiwa. Pasien yang meninggal. Melepas gelang identifikasi. SKP 2, rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lisan dan atau telepon di antara profesi pemberi asuhan atau PPA, proses pelaporan hasil kritis pada pemeriksaan diagnostik termasuk POCT, dan proses komunikasi saat serah terima atau handover. 1. Saat menerima instruksi melalui telepon dengan menggunakan teknik TBK, tulis di rekam medik, baca instruksi, konfirmasi kembali apa yang telah diinstruksikan dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Kedua, saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP dengan menggunakan metode SBAR, situasi, background, assessment, rekomendasi.
Ketiga, dokumentasi ke rekam medik dengan teknik SOAP. Rumah sakit menerapkan pelaporan nilai kritis, rentang waktu kurang dari 30 menit sudah mendapatkan instruksi dari DPJP. 10 menit pertama, unit diagnostik melaporkan nilai kritis ke PPA ruangan. 10 menit kedua, PPA ruangan melaporkan hasil ke DPJP. Dan 10 menit ketiga, sudah ada instruksi dari DPJP. Apabila DPJP belum menjawab, hubungi dokter jaga atau dokter UGD. Poin ketiga, rumah sakit telah menerapkan komunikasi serah terima pasien ke unit diagnostik dengan menggunakan handover antar PPA bila pasien ditinggalkan saat pemeriksaan. Serah terima antar sip ruangan didokumentasikan dengan stempel handover. SKP 3, rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau high alert medication, termasuk obat LASA, look alike, sound alike, termasuk keamanan penggunaan elektrolit konsentrat. Rumah sakit menerapkan pengelolaan obat high alert, termasuk obat LASA, dengan menetapkan daftar obat disertai SOP, pengelolaan high alert medication, dan obat LASA di seluruh area rumah sakit dan diperbaharui minimal 1 tahun sekali. Obat high alert ditandai dengan stiker merah dengan tulisan High Alert. Obat LASA ditandai dengan stiker hijau dengan tulisan LASA. Obat sitostatika ditandai dengan stiker ungu bertuliskan obat kanker harus ditangani dengan hati-hati. Elektrolit konsentrat pekat hanya disimpan di instalasi farmasi, ditandai stiker merah bertuliskan konsentrat pekat encerkan dahulu. Penandaan dengan stiker bertujuan untuk mencegah terjadinya insiden kesalahan dalam pemberian obat. Rumah sakit menerapkan SOP koreksi hipokalemia, hiponatremia, dan hipopospatemia. SKP 4, rumah sakit menerapkan proses untuk melaksanakan verifikasi praoperasi, penandaan lokasi operasi, dan proses timeout yang dilaksanakan sesaat sebelum tindakan pembedahan atau invasif dimulai, serta proses sign out yang dilakukan setelah tindakan selesai. Rumah sakit telah melaksanakan proses verifikasi praoperasi dengan daftar tilik untuk memastikan benar pasien, benar tindakan, dan benar sisi. Rumah sakit telah menetapkan dan menerapkan tanda yang seragam, mudah dikenali, dan tidak bermakna ganda untuk mengidentifikasi sisi operasi atau tindakan invasif. Rumah sakit telah menerapkan penandaan sisi operasi atau tindakan invasif, site marking, dilakukan oleh dokter operator atau dokter asisten yang melakukan operasi atau tindakan invasif dengan melibatkan pasien bila memungkinkan. Rumah sakit telah menerapkan proses timeout menggunakan surgical safety checklist dari WHO terkini pada tindakan operasi, termasuk tindakan medis invasif. SKP 5, rumah sakit menerapkan kebersihan tangan atau hand hygiene untuk menurunkan risiko infeksi terkait layanan kesehatan. Berikut video 5 moment hand hygiene, 5 momen saat cuci tangan. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2.
2. Sebelum tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. 5. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Berikut 6 langkah cara mencuci tangan. Pastikan kedua tangan bebas dari segala aksesoris. Sebelum memulai cuci tangan, ucapkan basmalah. Langkah pertama, ambil hand rub secukupnya dan usapkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari tangan kanan dengan diputar dalam genggaman tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian, ucapkan hamdalah. Dan SKP 6, rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh, dirawat jalan, dan dirawat inap. Rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh dirawat jalan. Pemasangan pita kuning di tangan terhadap pasien rawat jalan yang berisiko jatuh dilakukan oleh petugas security atau petugas yang ada di depan. Pasien atau keluarga diberitahu kegunaan pemasangan pita berwarna kuning dan dampak jika pita dilepas oleh pasien atau keluarga. Sebelum dipasang pita kuning, dilakukan asesmen resiko jatuh terlebih dahulu menggunakan modifikasi Get Up and Go Test. Lakukan pemantauan terhadap pasien yang berisiko jatuh. Pelepasan pita kuning dilakukan sesaat sebelum pasien meninggalkan rumah sakit oleh petugas. Rumah sakit telah menerapkan proses untuk mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh dirawat inap. Asesmen awal atau screening. Perawat akan melakukan penilaian dengan asesmen risiko jatuh dalam waktu 4 jam dari pasien masuk rumah sakit dan mencatat hasil asesmen ke dalam rekam medis. Rencana intervensi akan segera disusun, diimplementasikan, dan dicatat dalam rencana keperawatan interdisiplin dalam waktu 24 jam setelah screening. Asesmen ulang. Setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang resiko jatuh setiap adanya perubahan kondisi pasien, mendapat pengobatan yang mempengaruhi kesadaran 24 jam setelah dilakukan asesmen awal pada pasien skala jatuh sedang dan tinggi, saat transfer ke unit lain atau adanya kejadian jatuh pada pasien. Berikut adalah intervensi pencegahan jatuh dirawat inap. Di antaranya adalah pastikan posisi tempat tidur serendah mungkin, roda terkunci, kedua sisi pegangan tempat tidur terpasang dengan baik, benda-benda berada dalam jangkauan, pencahayaan yang adekuat, pantau efek obat-obatan, sediakan dukungan emosional dan psikologis, beri edukasi mengenai pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga, beri tulisan di dekat tempat pasien risiko jatuh, beri penanda berupa stiker berwarna kuning yang ditempelkan di gelang identitas pasien, menggunakan sendal anti licin, tawarkan bantuan ke kamar mandi atau menggunakan pispot setiap 2 jam. Kunjungi dan amati pasien setiap 2 jam oleh petugas medis. Adakan konferensi multidisiplin mingguan dengan partisipasi tim keperawatan.
Anjurkan pasien menggunakan sisi tubuh yang lebih kuat saat hendak turun dari tempat tidur. Lakukan asesmen ulang. Manajemen setelah pasien jatuh. Nilai apakah terdapat cedera, nilai tanda-tanda vital, nilai adanya keterbatasan gerak, catat dalam status pasien, laporkan kejadian jatuh, modifikasi rencana keperawatan sesuai kondisi pasien, dan selanjutnya adalah edukasi pasien dan keluarga.